teman-teman, hari ini kita bakal ketemu sama Mas Daniel gitu ya. Mas Daniel hari ini mau ngobrolin tentang feature flags dan juga continuous delivery. Ini sebetulnya sebuah topik yang nggak semua orang kayak, oh ya oke oke gitu ya. Ini aku dikasih topik sama Mas Daniel aja like, apa itu feature flags ya? Satu lah, gue bukan orang tech gitu ya, tapi ini sesuatu hal yang jarang didengar. Tapi waktu Mas Daniel menyampaikan ini kayak, oh ini useful banget sih gitu ya. Ini jarang banget apa namanya disampaikan gitu kan, dan belum pernah disampaikan sama mentor-mentor sebelumnya. Jadi Mas Daniel akan breakdown kurang lebih itu kayak apa itu feature flags, manfaatnya apa, strategi and best practice dari feature flags juga. Mas Daniel juga mungkin nanti akan sedikit hands on gitu kan, hopefully waktunya keburu gitu ya, tapi we'll make time lah ya as possible ya. Dan Mas Daniel ini adalah apa namanya orang Indonesia yang kerjanya lebih banyak remote dari luar negeri gitu kan, kebetulan banget gitu. Jadi nanti kita mau denger juga ceritanya Mas Daniel gimana sih waktu ngedapetin atau cari kerjaan remote ke luar negeri, terus pengalaman seperti apa. Jadi teman-teman, selain feature flags and continuous delivery, teman-teman juga open ya apa namanya untuk tanya hal-hal seputar remote working kayak gitu. Oke, ini mungkin sekilas apa namanya perkenalannya Mas Daniel. Mungkin nanti Mas Daniel bisa perkenalan sendiri juga sih ya untuk biar lebih lengkap. Jadi ini secara summary ya guys. Jadi Mas Daniel ini adalah senior software engineer di perusahaan Clearview namanya yang berbasis di San Francisco. Sebelumnya Mas Daniel juga pernah kerja di beberapa perusahaan gitu ya, kayak Sunway Group di Malaysia, ada Glens, ada Food Market Hub, dan juga masih banyak lagi. Nanti sebutin aja Mas Daniel negaranya apa aja, jadi mau pernah kerja gitu ya. Fun fact-nya apa mungkin boleh di-sharekan juga. Oke, biar nggak lama-lama lagi, aku mau minta Mas Daniel, monggo Mas di open cam dan join bareng aku. Oh, udah open cam dari tadi ya? Udah. Oke. Paling prepare sih Mas Daniel ya. Oke, oke Mas Daniel, Oke boleh ya. di apa ya? Di ini sedikit ya, run through lagi ya. Jadi dirimu tuh hari ini bakal sharingnya tuh seperti apa gitu. Dan tadi ya pertanyaanku, negara apa aja yang pernah apa namanya dirimu remote work ya, sama orang mana aja mungkin. Gitu kali Mas. Oke, dua pertanyaan dulu. Mau nggak? Oke, siap. Jadi kita akan lebih banyak discuss tentang apa itu feature flag, use case-nya juga. Jadi banyak manfaat dan use case yang nanti akan kita bahas. Oke. Selain itu juga trade-off-nya, challenges-nya, Mhm. dan kalau ada waktu nanti kita juga hands-on. Tapi mungkin hands-on-nya ini lebih ke nunjukin implementasinya gimana sih gitu. Oke. Oh, Mas, sebelum ke pertanyaan kedua, aku mau nanya, ada any reason nggak kenapa dirimu bawain topik ini? Oke, ya sebenarnya tadi alasannya juga juga menarik sih. Kayak sebenarnya ini topik yang cukup in a nutshell itu is simple. Nanti Mhm. kita akan bahas juga. Ini sebenarnya simple, tapi kebergunaannya, manfaatnya itu sangat sangat tinggi, terutama buat kayak product team, marketing team untuk melakukan riset. Dan kayaknya belum banyak dibahas, terutama di developer di Indonesia juga. I Dan see. implementasinya juga nggak terlalu sulit. Mhm. Tapi ya tadi nanti kita akan bahas juga challenges-nya kayak gitu. Oke, oke. Ya, what countries atau mungkin apa kolaborate-nya pernah sama orang dari mana aja nih? Awal-awal dulu dengan ke company di Australia itu Mhm. paling awal. Oh enggak, sebelumnya Jepang. Cuman dulu kerja on-site di Bandung dan kebetulan itu anak perusahaan dari Jepang. Jadi ya sempat komunikasi dengan orang Jepang. Itu yang paling pertama, terus remote dengan perusahaan di Australia. Ada beberapa project juga dari Singapura, Hong Kong. Mhm. eh, Terakhir sempat kerja juga di Malaysia on-site. Jadi pindah ke Malaysia selama 4 tahun. Oke. Ya, terus setelah itu balik ke Indonesia kerja dengan US-based company, Mhm. ada juga dari Swiss dan mana lagi ya? Paling Oke. itu aja sih. Oke, itu aja sudah banyak ya. Iya, Oke, ternyata banyak banget loh. Berarti memang awalnya dari Jepang ya. Dari situ mungkin iya, iya. apa dipakai experience-nya untuk applying ke negara yang lain gitu ya. Iya.
Oke, awesome, keren banget. Apa namanya, bersyukur ya kalau gitu bisa dapat kesempatan di awal memang apa namanya bisa kolaborasi sama luar ya. Jadi kayak cara kerja gitu-gitu juga dirimu udah mulai. Oke, gue bisa Ya, catch up. culture-nya. Ya, ya, ya. Oke, nanti Mas Daniel cerita lebih lanjut ya Mas soal ini. Oke, Siap. sekarang kita feature flex dulu sama continuous delivery. Monggo Mas Daniel di-sharekan. Oke, kita mulai aja. Jadi sebelumnya, halo teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah nyempetin hadir di sini. Juga terima kasih kesempatannya. Jadi saya bisa sharing ke teman-teman developer semua di sini. Jadi apapun level kita, baik itu senior, junior, dan lain-lain, saya rasa kita di sini punya tujuan yang sama, yaitu belajar bareng-bareng, sharing ilmu, bukan dari saya aja, tapi dari teman-teman juga. Mungkin saya bisa dapat sesuatu dari teman-teman juga semua di sini. Jadi topik kita hari ini cukup menarik menurut saya. Konsep dasarnya simple, seperti yang saya mention tadi, tapi manfaatnya bisa sangat besar kalau dipakai dengan baik. Yaitu feature flag dan manfaatnya di continuous delivery. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Daniel, saya berlokasi di Jogja. Mungkin kalau ada yang dari Jogja, tadi sih kayaknya nggak ada. Boleh chat di sini, jadi nanti bisa mungkin ngobrol-ngobrol, sharing, ngopi-ngopi, bisa diagendakan. Jadi saya seorang software engineer yang biasa-biasa aja sebenarnya, tapi merasa cukup beruntung karena diberi banyak kesempatan untuk kerja dengan orang-orang yang tepat, yang mungkin ngasih banyak insight, ngasih juga banyak pengalaman dan ilmu. Saya udah kerja 13 tahun sebagai software engineer, lumayan tua ya. Jadi kalau ada yang lebih tua mungkin dari sini, ya baguslah, saya nggak sendirian. Terus saya merasa beruntung diberi jalan dapat kerjaan remote yang kurang lebih saya udah 7 tahun kerja remote. Jadi banyak pengalaman, banyak challenges di awal-awal. Terus saya awalnya full stack yang back end heavy, yang akhirnya selama 2-3 tahun belakangan ini fokus ke front end. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi dari feature flag itu sendiri. Selanjutnya kita juga akan discuss tentang benefits dan use case. Terus trade-off-nya apa aja. Dan juga gimana implementasi dari feature flag tersebut. Dan juga nanti sedikit tentang best practice. Sebenarnya best practice ini bisa dibahas jadi satu topik tersendiri karena challenges-nya juga lumayan kalau kita nggak maintain dengan baik. Jadi best practice ini sangat perlu diimplementasikan. Dan nanti juga kita akan sedikit membahas tentang gimana sih biar kita bisa mulai kerja remote di global company. Oke, apa itu feature flag? Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa chat, bisa mic on. Kalau misalkan ada, silakan langsung aja. Jadi, feature flag ini adalah sebuah kontrol yang kita punya atas fitur-fitur yang akan kita rilis atau yang sudah dirilis di production. Kontrol maksudnya di sini itu adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tersebut. Jadi kalau diumpamakan feature flag itu kayak saklar ya, kayak saklar listrik, lampu yang dipakai untuk ngidupin atau matiin lampu. Kita punya kontrol, kita switch on, lampu hidup, switch off, lampu mati. Jadi in a nutshell kayak gitu. Kalau dianalogikan lebih ke software engineering, misalkan tim teman-teman mau rilis feature baru untuk project yang lagi dikerjain, nanti dengan feature flag, kita punya kontrol. Apakah kita mau langsung setelah deployment mengaktifkan fitur tersebut atau rilis
di lain waktu. Seperti itu. Nanti ini juga dengan tujuannya agar kita bisa continuous delivery dalam deployment-nya. Jadi kalau misalkan di case normalnya ya, tanpa feature flag, biasanya kita melakukan deployment feature langsung bisa dilihat oleh user. Kalau misalkan ada bug, ada masalah dengan fitur tersebut, biasanya yang dilakukan adalah rollback atau mendeploy versi sebelumnya. Dengan adanya feature flag, kita nggak perlu melakukan redeployment. Kalau rollback tadi, kita perlu melakukan redeployment untuk mendeploy versi sebelumnya. Tapi dengan feature flag, ini tidak perlu lagi dengan adanya deployment. Seperti itu. Cukup tekan satu tombol, switch on atau switch off, fitur tersebut akan hidup dan dinonaktifkan. Seperti itu. Jadi karena semua di sini kayaknya banyakkan developer ya, jadi kita langsung contoh codingan simpelnya aja. Jadi di sini misalkan kita punya list feature, di sini cuma satu, new payment option. Jadi di sesederhananya kita punya if statement yang untuk menampilkan a new payment option atau yang versi sebelumnya. Jadi misalkan kita punya variabel di sini, new payment option kita aktifkan true. Jadi if feature new payment, render new payment option, else render old payment option. Sesimpel itu. Tapi nanti implementasinya akan lebih banyak variasinya juga. Contoh lebih dalamnya lagi, kita bisa lihat kalau misalkan kita punya codingan seperti ini, kita punya list of payments, misalkan sekarang ada credit card, Bitcoin, dan kita akan menambahkan satu payment option lagi, yang mana kita biasanya, misalkan ini implementasinya di front end ya, kita create satu komponen untuk menampilkan new payment option, kita rilis. Biasanya kalau misalkan di case biasa tanpa feature flag, kalau misalkan ada problem dengan new payment option, kita bisa komen fitur ini, lalu kita redeploy. Ini semacam rollback lah ya, rollback manual. Jadi ini hacky solution. Dengan feature flag, kita bisa punya kontrol atas feature ini, yang nanti kita bisa kontrol dari third party application atau homemade solution yang nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk mengaktifkan feature ini atau dinonaktifkan. Seperti itu. Jadi kita cukup wrap new payment option di if statement ini. Seperti itu. Jadi kenapa sih kita perlu menggunakan feature flag? Apa aja manfaatnya? Yang pertama itu, menurut saya manfaat yang paling besar memisahkan antara deployment dan release. Jadi kita bisa release anytime. Maksudnya memisahkan deployment dengan release adalah biasanya kalau kita mendeploy atau ingin merilis suatu feature, kita melakukan deployment ke production, dan itu juga termasuk release dari feature tersebut, yang akhirnya feature tersebut bisa dilihat oleh user. Seperti itu. Itu maksudnya release. Jadi dengan adanya feature flag, release bisa dilakukan kapan aja, dan deployment bisa dilakukan kapan aja. Meskipun kita mendeploy feature kita, tidak berarti kita sudah merilis, karena feature flag bisa masih off. Jadi kita bisa deploy sebanyak mungkin tanpa melakukan release. Yang hubungannya nanti ke progressive delivery, poin kedua. Yang artinya, ya tadi, dengan adanya feature flag, misalkan kita lagi develop feature payment method baru tadi, karena mungkin modulnya cukup besar, misalnya, dengan feature flag, kita bisa deliver part per part. Misalkan kita deliver 50% dulu, 50% workable feature ya, yang nanti di off-kan dulu, lalu kita develop sisanya, kita deploy tanpa rilis, dan melakukan rilis setelah feature tersebut fully delivered dan fully functional. Feature flag bukan hanya bisa dipakai untuk Boolean case,
on off atau true false, tapi juga specific case seperti user segmentation dan user targeting. Jadi biasanya kita bisa memakai feature flag untuk A/B testing, yang mungkin sangat berguna bagi product team dan marketing. Tentunya kalau misalkan teman-teman pakai Slack ya, Slack itu ada namanya gradual rollout. Biasanya ada fitur-fitur baru yang belum bisa kita pakai di sini, tapi mungkin teman-teman di negara lain sudah pakai. Jadi fitur baru tersebut baru dirilis di beberapa lokasi. Dan selanjutnya ditambah lokasi selanjutnya dan ditambah sampai 100%. Jadi itu gradual rollout namanya. Dan dengan feature flag kita bisa implementasi hal tersebut. Misalkan kita cuman mau menampilkan fitur ini untuk 10% user aja, regardless lokasinya ya. Atau juga kita bisa spesifik user, cuma user 1, 2, 3, itu juga bisa. Atau mungkin tadi gradual rollout berdasarkan lokasi, A/B testing, dan ada varian-varian yang lain juga. Yang terakhir, kill switch. Kill switch ini sangat berguna juga, kayak case yang tadi, kalau ada problem dengan fitur yang baru kita rilis, kita bisa langsung matikan seluruh feature tersebut dengan instan, yang akhirnya bisa meminimalisir resiko user yang terdampak. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita sudah terlanjur untuk rilis, tapi ternyata ada bug, sebelum user lain menyadari adanya bug tersebut yang mengakibatkan mungkin data error dan lain-lain, kita bisa menonaktifkan feature ini. Jadi, kenapa sih simple if statement ini bisa sangat powerful? Dan mungkin kita akan sedikit bahas tentang use cases-nya juga. Yang pertama, product testing. Dengan feature flag, kita bisa mengisolasi testing yang ingin kita lakukan. Misalkan seperti yang saya mention tadi, kita bisa rilis feature ini ke beberapa set user aja. Misalkan internal release dulu, jadi internal user, internal tester kita rilis ke user yang hanya kita target saja untuk memastikan bahwa fitur telah terdeploy dengan benar dan berfungsi dengan baik. Lalu kita rilis ke proses selanjutnya. Yang kedua, A/B testing. Ini juga tadi sempat saya mention. Jadi biasanya marketing atau tim produk ingin mengetahui variasi mana sih dari fitur kita. Misalkan kita punya beberapa variasi desain ya. Variasi desain mana yang mungkin lebih menarik untuk user, yang bisa mengkonversi kunjungan user tersebut menjadi klien atau misalkan mendatangkan user berbayar, seperti itu. Jadi dengan adanya A/B testing kita bisa mengset 50 visitor akan melihat variasi A dan 50 visitor bisa melihat variasi B. Nantinya ini untuk decision making mana yang akan dipakai. Use case lainnya, contoh di belakang layar ya, bisa ke database migration. Jadi contohnya kita punya order service di sini. Order service ini sekarang lagi terhubung ke legacy database. Yang nantinya kita pengen pakai database yang baru nih. Database baru ini lebih modern, lebih powerful, performance-nya lebih bagus dan lain-lain. Lebih bagus pokoknya. Jadi kita pengen menghubungkan order service ini ke new database. Biasanya yang kita lakukan adalah untuk memastikan kedua database ini tetap in sync. Apapun update atau data yang create di new database atau legacy database itu tetap in sync ya. Setelah itu dengan menggunakan feature flag kita bisa men-switch on off. Misalkan
di sini kita switch on, artinya order service akan terhubung ke database baru yang tetap memastikan datanya tetap sync di antara kedua database ini, baik legacy database dan new database. Jadi kalau misalkan ada problem, kita bisa mematikan fitur ini yang akhirnya order service terhubung lagi ke database yang lama, tetap datanya in sync dari kedua database tersebut. Kalau misalkan kita problemnya udah terselesaikan, kita switch on lagi. Jadi ini meminimalisir resiko dari perpindahan database dan juga meminimalisir adanya hiccup. Artinya waktu pergantian waktu database migration meminimalisir user melihat banyak error seperti itu. Selanjutnya, use case yang selanjutnya adalah continuous delivery. Di sini yang saya bahas lebih ke trunk-based development. Mungkin teman-teman pernah dengar trunk-based development ya. Jadi trunk-based development ini biasanya dipakai kalau tim mau move fast, mau bergerak cepat, mau deliver cepat. Dengan adanya feature flag, kita bisa lebih mengontrol feature-feature, small feature yang di-merge ke master. Jadi, trunk-based development ini branching strategy, di mana semua tim member melakukan merging langsung ke master, atau yang dalam hal ini disebut trunk. Tentunya tetap melalui proses review ya, tetap ada pull request, review, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau buat fitur baru, kita buat short-lived branch, yang artinya branch ini akan di-delete setelah fitur atau codingan kita di-merge ke trunk. Dengan feature flag, kita bisa menonaktifkan yang udah ke-merge ini dulu. Jadi deployment bisa terjadi terus-menerus tanpa adanya release. Release bisa dilakukan setelah feature ini fully functioning. Dan ini bisa dilakukan terus-menerus. Kita bisa deliver small part, lalu kita release, begitu selanjutnya. Nah, ini juga sempat saya mention tadi tentang gradual rollout. Misalkan dari tim engineering, desain, dan produk udah punya release strategy, kita bisa dengan feature flag, kita bisa meroll out feature ini secara gradual. Artinya kita misalkan roll out ke 10% user dulu, kita lihat apakah ada feedback, apakah ada error. Jadi dengan adanya gradual rollout ini kita bisa mendapatkan feedback yang cepat. Setelah 10% kita dapat feedback, kita perbaiki, akhirnya kita deploy lagi, kita rilis ke 20% user, kita dapat feedback lagi, dan begitu seterusnya sampai dirilis ke 100% user. Dengan adanya fitur ini, kita bisa mendapatkan feedback lebih cepat tentang fitur yang kita bangun. Dan ini sangat berguna untuk product team, untuk merencanakan pengembangan produk selanjutnya atau fitur selanjutnya. Oke. Untuk mengimplementasikan feature flag itu banyak cara. Yang pertama mungkin yang paling simple, homemade solution, yaitu teman-teman bisa pakai environment file atau satu file yang menyimpan list feature yang kayak tadi ada variable features. Nantinya kita simpan file tersebut dan akses di codingan kita. Mungkin ini lebih simple ya implementasinya, tapi dibutuhkan redeployment. Tapi redeployment-nya ini lebih less risk karena yang kita deploy cuman untuk mengaktifkan feature ini lalu kita redeploy, atau menonaktifkan feature dan kita redeploy, seperti itu. Solusi yang lain kita bisa pakai SaaS provider, banyak provider di sana yang bisa kita pakai. Ada Launch Darkly, ada Unleash, dan lain-lain. Di sini saya sarankan untuk check out Unleash, karena Unleash punya versi open source yang bisa teman-teman install.
mungkin coba locally dulu, atau kalau misalkan mau ke production bisa diinstal di server company teman-teman dan bisa langsung dipakai. Dan juga mereka menyediakan tentunya servis berbayar. Dan yang paling penting kalau kita pakai provider third party, ideally solusi ini harus low latency. Kalau bisa di cache dan juga ada audit trail. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi performance aplikasi dari teman-teman. Karena sebelum kita load aplikasinya, pasti kita ngecek dulu kan feature ini aktif apa enggak. Yang kita perlu request API ke baik itu Unleashed, Launch Darkly atau yang lainnya. Kita request API buat lihat apakah feature ini aktif atau enggak. Jadi pastikan API ini low latency, cepat, dan cached. Bukan berarti kemudahan atau use case manfaat-manfaat tadi tanpa trade-off ya. Ada satu cerita tentang Knight Capital. Knight Capital ini salah satu perusahaan di US, trading company. Jadi mereka memakai feature flag untuk merilis feature atau algoritma baru. Satu waktu sebelum 1 minggu sebelum launch, mereka udah ready, udah dites, udah dites, udah siap rilis. Yang akhirnya waktu rilis mereka switch on feature-nya, tapi ada insiden yang mengakibatkan salah satu server gagal di-deploy. Ada 8 server, 7 server berhasil di-deploy, 1 gagal. Tapi sebenarnya kesalahan bukan dari pemakaian feature flag, tapi lebih ke ada andil feature flag dari insiden tersebut. Trade-off lainnya yang mengakibatkan challenges untuk implementasinya, yaitu yang pertama increase complexity di codingan kita. Dengan adanya if condition, if statement tadi, tentunya akan menambahkan logic dalam codingan kita, yang mengakibatkan mereduce readability dari code, mereduce visibility dari code tersebut, dan maintainability-nya juga perlu effort lebih. Yang selanjutnya itu technical debts. Technical debts ini lebih ke kita harus meng-clean up untuk make sure bahwa feature flag ini dibersihkan. Kita hapus feature flag yang udah nggak kepake. Yang hal tersebut juga berhubungan dengan performance impact. Kalau kita nggak clean up, akhirnya banyak pengecekan di codingan kita. Yang performance impact ini juga bersinggungan dengan yang saya bahas sebelumnya tentang low latency dari API, tentang request untuk mendapatkan list feature yang aktif dan tidak, seperti itu. Tentunya akan ada lebih banyak codingan yang perlu di-maintain dan testing, yang artinya apapun jenis tesnya, baik itu automation test, unit test, integration test, UI test, end-to-end test, apapun jenisnya, kita perlu memastikan bahwa waktu feature flag on, acceptance criteria masih terpenuhi, waktu switch off juga masih terpenuhi. Yang ini maksudnya kita harus mengetes kedua kondisi tersebut. Tester harus bekerja lebih keras untuk mengecek apakah kedua kondisi tersebut terpenuhi. Yang selanjutnya trade-off-nya yaitu combinatorial explosion. Kalau tidak dipakai dengan baik, tidak di-maintain dengan baik, mungkin kita akan berhadapan dengan kondisi ini, yang artinya ada feature toggle atau feature flag yang bercabang. Misalkan kita punya satu feature besar, yang child feature-nya atau sebagian kecil dari feature tersebut juga perlu adanya feature flag, akhirnya kita punya percabangan seperti ini. Dan ini perlu dihindari sebenarnya. Nah,
apa sih best practice dalam menerapkan feature flag ini yang kita bisa pakai untuk menghindari trade-off tersebut sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang udah kita bahas tadi. Yang pertama pastikan prosesnya, proses dari implementasi feature flag ini menjadi bagian dari proses Scrum kita. Kalau misalkan di tim teman-teman menjalankan Scrum, pastikan feature flag implementasinya dimasukkan ke dalam user story planning, masukkan ke acceptance criteria yang nantinya akan dicek oleh tester tim, dan juga definition of done. Ini sangat penting karena tadi prosesnya tadi harus diimprove untuk memastikan feature flag terimplementasi dengan baik, tertes dengan baik, dan terdeliver dengan baik. Yang selanjutnya naming convention. Naming convention sebenarnya emang yang paling berat ya di programming. Jadi memberikan nama sesuatu itu menjadi challenge yang tersendiri untuk programmer. Perlu adanya standar yang baik untuk naming convention. Pastikan feature flag punya nama yang jelas dan deskriptif tentang untuk apa feature flag ini, feature apa yang akan dipakai dalam feature flag ini, dan tentunya ada consistent naming, seperti mungkin kita ada prefix, ada suffix. Dan yang selanjutnya, pastikan ada dokumentasi tentang feature flag. Dan tentang feature flag tersebut, apa fungsinya, bagian mana yang terdampak, atau bagian mana yang pakai feature flag ini di area codingan kita. Pastikan juga kita bisa melihat kapan feature flag ini dibuat, dan kalau mungkin ada feature di SaaS provider tadi, tools tadi, ada expiration date-nya akan lebih bagus, karena kita bisa memastikan kalau feature flag udah expired, kita harus clean up feature flag itu. Nah, jangan pernah nge-reuse feature flag untuk hal-hal yang mungkin bersinggungan atau yang mirip. Lebih baik kita create feature flag baru. Itu menurut saya lebih baik karena akan meminimalisir resiko, juga mengecilkan area dari feature flag tersebut, yang tentunya akan meminimalisir logic yang diimplementasikan dan testing metodologi atau testing prosesnya yang harus dilakukan. Lalu kalau bisa ada metrics, kita juga perlu untuk implementasi hal tersebut, untuk mengkolek dan analyze feature flag. Dan ini sangat penting untuk melihat feature flag mana yang mungkin masih berfungsi, yang mungkin masih dipakai, dan feature flag mana yang harus sudah nggak dipakai. Seperti itu. Oke, sedikit demo, mungkin. Jadi di sini demonya saya pakai React karena lebih visual. Di front end kita bisa lihat langsung hasilnya. Oke. Di sini saya pakai Unleash. Teman-teman bisa pakai Unleash. Di sini ada Unleash hosted yang emang diperuntukkan untuk demo. Teman-teman bisa register di sana dan pakai. Ini tidak untuk production tentunya ya. Ini untuk demo aja. Oke, saya di sini udah create satu project namanya FF Demo Alchemy. Di sini saya create satu feature toggle yang hanya diaktifkan di development untuk saat ini. Jadi untuk menginstal Unleash ini kita cukup bisa teman-teman lihat di dokumentasi Unleash gimana apa saja
clients yang ada, SDK yang tersedia, dan ikuti petunjuknya di sana. Jadi di sini kita cuma perlu config file yang kita mengarah ke API dari Unleash tersebut. Kita butuh client key. Ini untuk saat ini client key untuk development aja ya. Kalau misalkan production, nanti kita bisa set up key yang berbeda. Misalkan development pakai key yang satu, production pakai yang lainnya. Dan kita bisa set up refresh interval di sini, yang artinya nanti aplikasi kita akan memanggil API ini dalam setiap 10 second. Oke, sedikit tentang aplikasinya. Jadi kita punya pricing table di sini. Kita punya basic pricing, pro pricing, enterprise pricing, seperti itu. Jadi contoh simpelnya aja di sini kita bikin satu komponen untuk setiap pricing ini. Misalnya kita punya pricing basic di sini, punya pricing pro, punya pricing enterprise. Terus kita punya pricing table yang menampilkan ketiganya. Yang di sini saya buat ada dua use case. Nanti kita bahas tentang user ID, segmentation dari user, yang hanya spesifik user yang akan bisa lihat, dan juga yang Boolean case, on dan off aja. Terus, oke, kita buka untuk pricing table Boolean di sini. Kita coba diaktifkan dulu ya. Jadi di sini ada strategi yang bisa teman-teman setup. Di sini untuk sementara saya setup standar on off. Ada banyak strategi yang bisa kita pakai. Ada gradual rollout, user ID, dan lain-lain. Untuk pertama kita coba standar dulu. Coba kita diaktifkan ini. Ini udah hilang karena tadi ada refresh 10 second. Ini akan terotomatisasi merefresh dan ini akan terupdate. Oke, coba kita aktifkan lagi. Kita tunggu beberapa second untuk lihat efeknya, atau bisa refresh saja kali ya. Oke, ya, enterprise ada di sini. Seperti itu. Itu contoh paling simple. Jadi implementasinya di sini kita punya key, kita set up nama feature flag. Nama feature flag, toggle type-nya apa, kita pilih release untuk contoh di sini ya. Jadi banyak yang lain, quill switch, experiment, dan lain-lain. Saya sudah buat di sini pricing enterprise untuk memastikan bahwa pricing enterprise ini feature baru dan bisa dilihat oleh beberapa user aja. Nah, di sini untuk strateginya baru standar strategi. Nanti kita bisa pakai namanya ini di sini. Di sini udah ada hook, di React ada React hook yang bisa kita pakai. Kita pakai proxy client React di sini. Kita panggil use flag dan kita panggil nama feature flag-nya. Yang kalau kita cek, ini akan menampilkan pricing enterprise. Jadi di sini pricing enterprise yang fitur tersembunyinya. Itu untuk Boolean. Lalu kita bisa setup ini juga untuk gradual rollout. Misalkan kita rollout untuk, kita rollout untuk 0% dulu. Stickiness di sini maksudnya untuk mengidentifikasi usernya. Jadi Unleash punya user session yang bisa kita identifikasi untuk memastikan user melihat sesuatu yang konsisten. Kalau misalkan user udah lihat ini, nah ini akan dicek bahwa user ini seharusnya bisa melihat feature ini. Seperti itu. Contoh kita set 0% dulu, kita hapus strategi yang ini, kita cek, ya. Jadi di sini tidak ada user yang bisa lihat, kita coba increase 25%. Oke, kita refresh. Oke, mungkin session ini nggak termasuk ke 25% tersebut. Dan implementasinya masih sama ya. Kita cuman
mengatur strateginya di sini. Coba kita naikkan 75%. Oke, coba naik 100%, memastikan semua user melihat fitur ini. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa user yang akan bisa melihat berdasarkan percentage dan stickiness tadi. Itu udah terotomatisasi di Unleash. Sama halnya di tools-tools yang lain, mungkin punya feature yang lebih, ada feature yang nggak ada di Unleash, ada yang ada seperti itu. Jadi setiap tools punya kelebihan sendiri. Oke, selanjutnya mungkin kita coba varian ya. Tadi saya sempat mention ada A/B testing. Jadi kita bisa set varian. Misalkan di sini saya sudah siapkan ada contohnya di basic ya. Di basic ini ada varian untuk pricing enterprise yang menampilkan image. Jadi kalau misalkan user yang seharusnya bisa melihat image, mereka bisa langsung melihat image tersebut. Dan ada sebagian yang tidak. Jadi itu kita bisa punya beberapa varian. Bisa lebih dari 2, 3, dan selanjutnya. Coba kita set varian di sini. Di sini variannya saya kasih nama with image dan no image. Kita create satu dulu, terus kita add varian no image. Jadi di sini 50% akan melihat dengan image, 50% tanpa image. Ya, oke, udah terset up. Jadi di sini dengan image, ya, ini. Jadi user ini kebagian yang dengan image. Mungkin kalau misalkan teman-teman akses di sini ada feature flags demo 2, mungkin ada sebagian yang nggak kebagian image, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk A/B testing. Lalu ada demo yang selanjutnya tentang user, specific user. Kita mau menampilkan hanya ke user ID tertentu. Oke. Masih sama. Ini cuman ini udah saya siapin ya. Untuk code-nya teman-teman bisa lihat di GitHub nanti kalau mau coba. Jadi ada sedikit perbedaan. Tetap pakai use flag untuk menampilkan pricing enterprise, tapi di sini dengan filter user ID. Kita mau memastikan bahwa hanya user ID ini aja yang bisa lihat fitur ini. Nantinya kita bisa set di user ID. Kita bisa pakai user ID. Di sini usernya ada user 123. Misalkan kita nggak mau user 123 ini lihat ya. Jadi fitur ini hanya untuk user 124. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Ya, udah terupdate dan user 123 nggak bisa lihat. Kalau kita misalkan mau nambahin user 123 untuk bisa lihat fitur ini, kita bisa langsung tambahin. Yang pastinya harusnya user 123 bisa lihat. Ya, oke. Seperti itu. Jadi dengan varian-varian yang tadi sudah kita bahas, kita bisa berdiskusi dengan product team apa eksperimen yang bisa kita lakukan di sini. Mungkin sedikit tentang demonya. Untuk codingannya, kalau misalkan teman-teman mau coba, ada di sini.
GitHub, nanti linknya mungkin bisa di-share. Ya, oke. Dan beberapa resource tambahan, mungkin teman-teman bisa cek. Ini ada beberapa artikel atau YouTube video yang mungkin sangat berguna. Intentional Deployment, ini membahas tentang best practice untuk feature manajemennya tadi. Kapan juga feature flag itu tidak cocok diimplementasikan. Mungkin nanti juga bisa teman-teman lihat. What's next? Teman-teman bisa coba feature flag dengan simple library, atau banyak kalau misalkan mau diimplementasikan di front end, banyak library di React, Vue.js atau Node.js, dan sebenarnya nggak terbatas di beberapa programming language, tapi saya yakin banyak di setiap programming language udah ada library-nya. Coba yang simple dulu, praktekkan dan coba hasilnya. Apakah itu cocok diimplementasikan ke tim teman-teman? Lagi-lagi balik ke apakah tim teman-teman bisa memakai ini? Apakah dari produk tim interested untuk memakai ini? Itu bisa di-discuss. Dan research lebih lanjut untuk best practice-nya. Banyak best practice yang dibahas baik di YouTube, artikel, dan lain-lain yang bisa teman-teman check out. Saya sempat juga mention tentang trunk-based development. Menurut saya ini sangat cocok diimplementasikan dengan feature flag karena menyediakan kecepatan dalam delivery yang feature flag berguna untuk memastikan feature ini belum bisa dirilis. Dan lagi-lagi balik, apakah tim teman-teman bisa mengimplementasikan trunk-based development ini, karena resikonya juga agak tinggi. Oke, paling itu aja untuk tema feature flag. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya atau mau discuss sesuatu, discuss hal-hal tertentu, bisa kita bahas nanti. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang remote work di global company. Lebih banyak membahas tentang pengalaman saya sih. Jadi gimana saya start, saya kerja di mana aja, dan pengalaman-pengalaman yang lain related to working di global company. Jadi seperti yang udah dibahas tadi, saya sudah pernah bekerja di Australian company, beberapa company yang menghubungi saya untuk mengerjakan beberapa project. Awalnya saya dulu sempat aktif di Odesk. Dulu namanya Odesk, yang sekarang mungkin teman-teman kenal Upwork. Di situ saya ada beberapa klien, nggak lama saya pakai Odesk, lalu ada klien yang nyantol, yang cocok, dan kita interaksi di luar, dan berkelanjutan, seperti itu. Yang akhirnya memberikan banyak pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang culture-nya beda, mindset-nya beda, dengan tipe bekerja yang beda. Tentunya itu menjadi awal pengalaman yang sangat berguna yang sangat berguna untuk saya. Yang pengalaman yang lain, saya sempat bekerja di Sunway Group. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Sunway di Malaysia, salah satu konglomerat company. Jadi di saya relocate to Malaysia. Saya kerja di sana 4 tahun. Di sana saya banyak mendapatkan networking. Pertama saya pindah ke Malaysia, bahasa Inggris saya juga masih nggak mumpuni lah, banyak diemnya, banyak nggak berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Jadi masih banyak kesulitan dalam hal komunikasi. Tapi selama 4 tahun di sana banyak pengalaman. Jadi saya dipaksa untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris setiap hari, yang akhirnya membiasakan selama 4 tahun tersebut. Di sana saya dapat network yang sangat besar sebenarnya, yang akhirnya saya dapat project salah satu dari Maybank Malaysia,
untuk mengerjakan project finance-nya mereka. Lalu selanjutnya yang masih berhubungan dengan Malaysia, saya juga sempat kerja remote untuk Food Market Hub, salah satu startup di Malaysia. Saya kerja di sana 1 tahun. Itu juga dari network yang saya dapat selama bekerja di Sunway. Ada CTO saya dulu di Sunway, lalu dia pindah. Akhirnya dia ngajak saya, ada lowongan nih di sini, mau ikut nggak? Akhirnya saya tertarik untuk lihat lebih lanjut, ngobrol, dan ya saya di hire di Food Market Hub. Lalu selanjutnya juga ada Alien Worlds yang saat ini menjadi salah satu biggest blockchain game. Saya bekerja di salah satu project mereka di front end. Mungkin Alien Worlds kurang terdengar ya, tapi user base-nya sangat besar. Jadi sekitar 220.000 user per hari yang main game ini, masih berhubungan dengan blockchain. Yang selanjutnya, ya sekarang bekerja di Clearview, salah satu company yang berbasis di US. Di sini juga saya dapat kesempatan untuk kerja di project salah satu startup di Silicon Valley. Di situ lebih banyak mendapatkan pengalaman gimana cara mereka kerja, prosesnya di mana, dan lain-lain. Jadi kenapa sih harus kita berpikir untuk mungkin mencoba kerja di salah satu global company? Banyak yang ditawarkan, yaitu salah satunya pastinya remote work, selain relocation ya. Remote work yang kita bisa kerja dari rumah, masih bisa dekat dengan keluarga, dan kita bisa punya flexible work hours, dan kita bisa mengatur working hours senyaman kita. Tapi ini tergantung dari perusahaan, apakah mereka require untuk kita kerja di jam-jam tertentu atau enggak. Dan tentunya tawaran dari salary juga lebih tinggi. Ada mungkin enggak semua tinggi ya. Jadi paling enggak yang mereka tawarkan itu sedikit lebih tinggi dari rate yang ada di sini. Itu kayaknya udah common. Dan kita bisa dapat pengalaman untuk bekerja dengan orang-orang di negara yang berbeda, dengan culture yang berbeda, dengan cara komunikasi yang berbeda. Jadi sangat awal-awal itu sangat beda ya. Kayak misalkan orang-orang luar itu lebih direct daripada orang-orang Asia yang nggak enakan. Awalnya kaget sih. Jadi ya akhirnya berdamai dan mencoba mengerti dengan culture-culture yang berbeda tersebut. Selain culture juga kita bisa terekspos untuk belajar skills dari orang-orang dan tim kita di luar sana, belajar cara berpikir baru, cara melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, karena setiap culture akan membawa different way of thinking tentunya. Dan selanjutnya, kalau misalkan company teman-teman di global company nanti, di overseas company itu menawarkan untuk travel atau ada meetup, tim meetup dan yang lain-lain, itu mungkin ada kesempatan untuk travel keluar. Dan yang paling berguna tentunya networking, yang beberapa kali saya mention tadi. Saya dapat kesempatan karena networking, kesempatan di company-company lain karena networking tersebut. Apa sih bedanya kerja di luar dan di Indonesia? Tentunya ini bukan artinya bahwa kerja di Indonesia itu enggak menjanjikan ya. Ada case-case tertentu pastinya. Tapi seperti yang saya mention tadi, benefits-nya juga cukup banyak. Dari culture, skill, kita bisa terekspos ke berbagai jenis orang, terekspos ke berbagai jenis tim, belajar gimana proses di company tersebut yang mungkin sangat berbeda dengan implementasi di sini. Lebih ke hal-hal itu aja sih.
Yang paling yang paling saya bisa dapatkan dari pengalaman-pengalaman tersebut itu yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya language ya. Selain kita perlu belajar tentang gimana kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi communication lebih ke communication skill. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang berbeda culture. Terus yang paling penting juga mindset of going global. Kayaknya ini jadi masalah kita yang tadi kayak mikir kayaknya aku nggak bisa deh untuk apply ke perusahaan di luar karena skillku yang masih kayak gini, Englishku yang masih segini. Jauhkan pikiran itu, coba aja apply salah satu job, dan kalau misalkan teman-teman di-invite untuk interview, datang dan dapatkan experience dari situ. Terus gradually improve dari pengalaman-pengalaman tersebut, karena ini tentu akan merubah pandangan kita tentang takutnya kita untuk mencoba apply pekerjaan-pekerjaan di luar. Yang selanjutnya juga team contribution, tadi communication skill, nggak hanya skill coding kita, tapi communication skill, apakah kita berkontribusi dengan baik di tim, yang akhirnya nanti itu larinya ke networking. Selama kerja sama orang ini tentu berkontribusi ke timnya sangat baik. Akhirnya nanti kalau misalkan dia pindah ke company lain, mungkin kamu akan direkomendasikan atau paling nggak diinfoin lah kalau ada opportunity lain. Terus yang selanjutnya LinkedIn dan GitHub ini untuk exposure kita sebenarnya. Untuk LinkedIn sendiri sangat penting sebenarnya. Nanti ada juga saya bahas sedikit tentang LinkedIn. Kenapa LinkedIn dan GitHub itu penting untuk portfolio, untuk menampilkan apa sih experience kita, begitu. Dan remote experience. Kalau teman-teman pernah ada pengalaman kerja remote, itu akan sangat salah satu requirement dari mungkin ada company yang fully remote ya. Salah satu requirement biasanya pernah bekerja remote. Ini menjadi salah satu requirement kadang di beberapa company. Karena kerja remote itu sangat berbeda dengan kerja onsite. Environment-nya berbeda di rumah, apakah orang ini bisa mengatur waktu apa enggak. Tapi kayaknya teman-teman udah punya experience ini ya, karena pandemi. Kita terpaksa punya experience ini. Ya, ini sedikit tentang LinkedIn tadi, yang mungkin akan berguna, kayak dari sisi networking, dari exposure, dan lain-lain. Yang pertama, jangan ignore DM dari recruiters. Kalau misalkan mereka ada invite untuk connect, accept aja. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakal butuh mereka, apa opportunity yang mereka tawarkan. Dengan terkoneksi dengan mereka, kita bisa lihat pos-pos mereka, apakah ada mungkin opportunity yang cocok di kemudian hari, dan lain-lain. Ini lebih ke preparation sih, yaitu kita nggak pernah tahu kapan kita butuh recruiters itu. Dan pastikan kita juga get connected dengan orang-orang yang bisa kita follow, baik itu recruiters, CTO, head of engineering di company-company tertentu yang company-nya mungkin kita interested untuk join. Pastikan follow mereka, lihat apakah ada mungkin kalau misalkan orang-orang itu aktif untuk posting, kita bisa banyak belajar dari situ, nggak cuman dari job posting aja, tapi biasanya banyak post-post yang untuk programmer itu menarik dan bisa untuk dipelajari. Yang terakhir itu change location job search. Kayaknya di LinkedIn bisa deh. Kayak misalkan kita mau cari lowongan di Singapura atau di negara-negara tertentu, kita bisa set location dan plus remote option.
Karena LinkedIn ada history search. Jadi kalau kita sering search, itu akan menampilkan rekomendasi job yang mungkin cocok dengan history search kita. Kalau kita punya history search yang bagus, tentu rekomendasinya juga akan lebih cocok dengan kita. Kalau kita cari di negara-negara lain, mungkin yang ditawarkan adalah remote option di negara-negara tersebut. Seperti itu. Banyak job portal yang menawarkan remote job sekarang. Ada Tech Indonesia, ada Cleans, ada juga tadi yang dimention sama Sandra, ternyata Alchemy udah punya program ini. Dan LinkedIn, ada We Work Remotely, ada juga Stack Overflow Job, banyak banget. Jadi teman-teman bisa cari online, coba aja satu, dan ya coba yang di Alchemy dulu. Lalu gimana sih kita bisa mulai? Ya, yang tadi salah satu yang paling penting ada language. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita tentunya harus bisa menangkap apa yang dimaksud teman bicara kita, yang artinya kita harus mengimprove English kita, build strong online presence, nggak harus posting di LinkedIn, tapi nggak harus sering-sering posting, saya juga nggak pernah posting sih. Jadi online presence ini artinya kita aktif di LinkedIn, kita follow, kita berkomunikasi atau DM dengan orang-orang yang mungkin kita punya interest atau company yang mungkin kita pengen kerja di sana, itu udah cukup untuk membangun rekomendasi-rekomendasi dari LinkedIn. Yang selanjutnya tentu skill, kita harus tetap mendevelop skill dan juga be proaktif. Tadi kalau kita misalkan pengen kerja di luar, kita bisa coba langsung request connection ke HR atau recruiter di sana. Dan mungkin kalau misalkan kita bisa langsung tanya apakah ada opening dan lain-lain. Yang selanjutnya, good preparation for interview. Ini salah satu yang paling berguna sebenarnya. Kita harus prepare untuk interview. Saya sempat kerja di Cleans, jadi talent assessor. Jadi di sana kurang lebih sekitar 300-500 orang sudah saya interview. Jadi saya banyak belajar di sana, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, belajar dari interviewee tersebut. Jadi ya, yang biasanya saya lakukan adalah punya contekan. Jadi ini salah satu, sebenarnya contekan ini nggak harus detail ya. Jadi bullet point saja. Jadi summary dari apa yang pengen kita sampaikan. Karena waktu interview itu banyak faktor, banyak parameter yang mungkin akan menghambat proses interview. Baik dari kita nervous, yang akhirnya apa yang pengen kita omongin nggak keluar, yang seharusnya kita bisa menampilkan experience yang related untuk kerjaan ini dengan baik, akhirnya nggak jadi terhambat gitu. Jadi tujuannya notes ini lebih ke summary. Kalau kita misalkan lupa, kita memastikan untuk ini yang harus aku bahas waktu misalkan kita interview untuk part ini. Kayak gitu. Ya, segitu aja dari saya. Sorry kalau kepanjangan mungkin. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan atau slide deck-nya ada di GitHub ya. Nanti bisa di-share mungkin. Ada slide deck, ada demonya juga di sana. Kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut juga boleh ke LinkedIn. Oke, thank you so much Mas Daniel untuk dua topik sekaligus hari ini yang ternyata dua-duanya kental sekali ya guys. Maksudnya penuh dengan a very useful information, hands-on case study dan juga tips and trick ya guys. Dan juga of course experience ya, sharing experience dari Mas Daniel. Oke, kita kayaknya punya beberapa menit lah ya untuk Q&A.
Oke, aku akan share screen untuk untuk pertanyaan yang pertama. Di vote sama 4 orang nih. Dari Mas Alit Indrawan, untuk feature flag ini diimplementasi di BE dan FE atau salah satu aja, Mas? Oke, ini tergantung sebenarnya, tergantung seberapa besar timnya. Sebenarnya untuk implementasi di front end sudah cukup, karena biasanya front end ini yang akan manggil API-nya kan, yang ada di back end. Jadi kalau misalkan di front end udah nggak kelihatan, selama usernya nggak terlalu ngerti tag, nggak akan bisa, API-nya nggak akan terekspos. Jadi kalau misalkan kita punya limited time atau limited resources, kita bisa implementasi di front end aja. Tapi tentunya implementasi di kedua sisi akan lebih baik ya, karena menghindari terjadinya kalau misalkan ternyata di front end udah disembunyiin, udah nggak tampil ke user, tapi ada logic yang diimplementasi di back end yang ke-expose sama feature ini, atau ada relation ke feature-feature yang lama seperti itu. Jadi implementasi di kedua sites ini sangat sangat penting sebenarnya. Tapi ya balik lagi, front end aja sebenarnya cukup sih kalau misalnya kita bisa handle dengan baik. Oke. Thank you, Mas. Next, semoga menjawab ya teman-teman. Kalau kurang nanti tanya lagi aja. Oke, next-nya dari Abdurrahman. Bagaimana best practice feature flag untuk FE dan BE? Apakah pakai sumber toggle yang sama atau bagaimana ya? Ya, sebenarnya pertanyaan related sama yang sebelumnya ya, front end dan back end. Jadi implementasinya lebih baik pakai nama feature yang sama, karena ini untuk memastikan bahwa kalau kita matiin satu feature ini, dua-duanya front end dan back end akan mereference ke satu titik. Jadi kalau misalkan satu titik ini udah mati, udah di switch off, front end dan back end akan off. Jadi kalau misalkan kita punya dua yang berbeda, tentunya kita harus matiin dua-duanya kan. Kalau kita lupa matiin salah satu, tentunya resikonya akan lebih tinggi. Oke, kayaknya ini Semoga masih menjawab. ini kayaknya masih related sama pertanyaan berikutnya deh, Mas. Best practice untuk manage all toggle. Seiring waktu tentu akan ada banyak what if dari feature toggle. Ya, tadi salah satu best practice yang saya mention juga untuk memastikan kita punya metrik dari feature toggle tersebut, apakah feature toggle ini masih dipakai, kalau misalkan udah nggak kepakai, hapus aja. Tentunya kalau misalkan feature ini udah fully release, tentunya feature toggle udah nggak kepakai lagi kan. Kalau udah dipakai beberapa lama, user udah pakai feature ini beberapa lama, tentunya feature toggle-nya udah nggak dipakai lagi, nggak diperluin lagi. Jadi pastikan kondisi itu udah terhapus. Dan pastikan juga kita punya proses. Proses itu penting, tadi saya mention, proses feature flag harus dimasukkan ke proses Scrum kita. Pastikan kalau di sprint kita ada proses untuk menghapus toggle-toggle yang lama. Seperti itu. Oke. Berarti feature flag ini memang ideally untuk produk yang belum launch ya, atau mungkin di launch-nya gradually yang tadi dirimu bilang gitu ya. Iya, ya. Oke, jadi yang belum matang ya, yang masih dalam QA dan beta version or something like that ya, Mas ya. Ya, betul. Oke, super awesome. Semoga menjawab. Ini Abdurrahman lagi. Ini gue gak tahu deh, ini mestinya enggak. Bagaimana best practice untuk manajemen dependency feature toggle? Misalnya toggle A butuh toggle B, butuh toggle C. Kalau toggle C mati tapi toggle A-nya nyala bisa jadi error. Oke, good question. Ya, ini juga sempat saya mention tentang combinatorial explosion tadi, salah satu challenges untuk implementasi. Kalau misalkan bisa terhindari kondisi seperti ini, toggle A butuh toggle B, butuh toggle C, dan lain-lain, lebih baik dihindari. Punya satu resource, punya satu toggle untuk satu hal tertentu, yang tadi saya juga sempat mention, batasi area surface dari toggle kita. Jadi kalau misalkan toggle A ini harus dipakai kalau
bisa jangan ada dependensi. Oke. Kalau nggak bisa, tentu balik lagi ke praktis dari tim teman-teman, pastikan kalau misalkan kita bisa set rules, pastikan hal ini nggak ada. Seperti itu. Oke. Oke, thank you Mas Daniel dan juga Mas Abdurrahman. Oke, Mas Abdurrahman udah kasih jempol, berarti clear enough ya. I expect. Oke, aku minta tolong Muti boleh kasih jempol buat yang technical dulu supaya naik ke atas yang technicalnya dulu. Oke, yang paling atas tuh Mut. Nah, itu yang udah di ini aja. Oke. Tools untuk manage features. Apa aja tuh, Mas? Tadi juga sempat di-mention ada beberapa tools, baik dari kalau misalkan kita nggak punya resource, kita bisa pakai homemade solution tadi, yang bisa kita buat list feature di env file misalkan, atau kita punya variabel untuk manage feature itu, atau juga seperti unleash yang saya tadi pakai, launch darkly, atau ada tadi yang mention tentang GitLab. Ya, GitLab punya feature ini sebenarnya yang sudah built-in, yang bisa kita pakai, dan masih banyak free resource yang sebenarnya bisa kita easily pakai. Unleash itu punya open source, bisa kita download, kita install di local, dan kita bisa install juga di server production kita. Seperti itu. Oke. Untuk lebih lanjut, tanya Mbah Google, guys, kalau mau tanya tool. Oke. Yang berikutnya ini, kapan feature flag justru harmful? Good question. Ya, tadi kita sempat bahas tentang net capital ya. Salah satu case di mana feature flag bisa jadi hal yang disaster untuk company. Ya tadi, kalau kita nggak manage feature flag kita dengan baik, kita nggak akan dapat manfaatnya. Tentu akan ya harmful. Jadi pastikan best practice itu diimplementasikan. Pastikan tim-tim, misalkan ada ada anggota tim yang baru, kita punya dokumentasi tentang feature flag ini, di mana dipakainya, dipakai untuk apa. Jadi kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tentu ada kondisi di mana feature flag jadi harmful, tapi kita nggak pengen hal itu terjadi kan. Jadi lebih baik kita ngambil manfaat dari feature flag dengan menerapkan best practice tadi. Jadi kita nggak sampai dapat disasternya. Oke. Oke, semoga menjawab ya, teman-teman. Oke, next-nya kita lihat yang ini dulu, yang technical dulu. Oke, ini nih, yang anonymous yang ketiga ya. Bagaimana best practice untuk develop feature baru? Yes, exactly. Di saat bisnis masih meriset feature yang sudah dirilis dari feature flag. Bagaimana best practice untuk develop feature baru di saat bisnis masih meriset feature yang sudah dirilis? Saya kurang dapat pertanyaannya sih. Mungkin ada yang mau open mic langsung mungkin ini untuk clarify? Mau guys, open mic aja biar lebih enak. 3, 2, 1. Aku lewat dulu ya. Kalau ini ada yang mau nanya, nanti kita back to this question ya. Oke, kita next dulu. Pertanyaannya mana nih? Oke, ini nih dari Dian. Bagaimana strategi jika pengembangan fitur, contohnya payment versi 1, payment versi 2, yang akan dirilis alur logika atau datanya berbeda? Apa perlu membuat DB atau tabel yang berbeda? Oke, ini lebih ke implementasi fiturnya ya. Jadi kalau misalkan tadi kita sempat bahas adanya database migration, mungkin ini masih related ya. Jadi kalau misalkan ada dua versi payment yang punya database yang berbeda atau table yang berbeda, tentunya kalau kita mau maintain dua-duanya dalam transisi, misalkan
beberapa user masih akses payment 1, yang lain masih akses payment 2, tentunya kita harus punya 2 payment version ini, masih di production. Jadi alurnya masih ada, cuman pastikan alurnya nggak bersinggungan. Ini lebih ke implementasinya, pastikan payment 1 dan payment 2 ini benar-benar terpisah. Yang memastikan logiknya nggak ngambil dari satu sama lain. Jadi kita harus buat payment V2 ini totally berbeda. Yang nantinya dengan pemakaian feature flag kita bisa switch on dan off antara kedua ini. Ya, yaitu implementasinya dan best practice-nya lebih ke pastikan payment 1 dan payment 2 ini tidak bersinggungan, yang nggak mengganggu alur dan logikanya. Baik itu database, bisnis logiknya, dan lain-lain. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, ini karena waktu kita juga ini ya udah lewat lumayan banyak. Mas Daniel, mungkin 1 pertanyaan technical, 2 pertanyaan yang soal remote job, oke nggak? Oke, siap. Oke ya, ih mantap. Thank you so much. Oke, ini kita dari Mas Anjar deh ya, dari Mas Anjar. Dengan penerapan feature flag ini kan memperbesar kemungkinan automation test jadi flaky, apalagi antara satu dengan fitur yang lain ada dependensi. Bagaimana best practice CD-nya, Mas? Oh, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaan lebih ke testing ya, automation testing. Kalau misalkan teman-teman punya tes yang udah eksis, dengan adanya feature flag ini, tentu kita harus punya 2 senario ya. 2 senario yang memastikan bahwa kalau feature flag on, kita acceptance kriteria masih terpenuhi, kalau off juga masih terpenuhi. Dengan flag kita biasanya terjadi kalau misalkan kita tidak menghandle tes kita dengan baik. Sebenarnya lebih ke kondisi environment atau kondisi logik di tes kita. Dengan penerapan feature flag ini memang ada kemungkinan flaky test jadi lebih besar karena ada dependensi lain. Tapi kalau misalkan kita punya CI/CD yang udah terimplementasi, kalau misalkan saya nggak tahu nih teman-teman pakai apa toolsnya untuk automation testnya. Kalau misalkan ada yang tahu Cypress, mungkin di situ kita bisa memonitor berapa banyak flaky test dan kita bisa taruh consideration dari flaky test tersebut. Kalau misalkan ini ada tes yang fail nih, kita coba retry 3 atau 4 kali. Kalau misalkan masih fail, berarti ada kemungkinan baik itu logic di tes itu sendiri yang salah atau logic di salah satu komponen di komponen feature flag, komponen di salah satu feature flag yang diimplementasikan yang salah. Jadi banyak kemungkinannya. Tapi yang pastinya best practice yang bisa kita terapkan adalah pastikan dua kondisi ini masih terpenuhi. Acceptance kriterianya masih terpenuhi dengan yang udah didefinisikan. Seperti itu. Okay. Sorry, tambahan yang lain, kalau bisa ada dashboard tentang metrik flaky test kita itu akan lebih baik. Okay. Jadi kita bisa ambil decision dari sana. Oke. Awesome advice. Thank you, Mas Daniel. Oke, next-nya 2 pertanyaan soal yang remote working ya, yang related sama experience-nya Mas Daniel. Oke, bentar. Ini dari Anonymous deh. Ini menarik nih. Untuk kerja remote di luar negeri, banyakkan opportunity BE, FE, atau full stack, Mas? Kalau lebih prefer BE, kira-kira standar skill mana-mana tadi? Standar skill di luar negeri itu seperti apa ya gitu, kebanyakan ya mungkin kayak years of experience atau misalnya tools kebanyakan atau any like specific skills gitu. Salah satu opportunity yang banyak di luar itu lebih spesifik sebenarnya. Full stack ada beberapa, banyak. Saya tadi di introduction sempat mention kalau saya awalnya full stack, yang akhirnya memutuskan
untuk pindah fully ke front end. Salah satunya adalah opportunity yang ada. Dan juga banyak di technical itu banyak tech stack sekarang ya. Perkembangannya sangat besar, sangat growth-nya itu mungkin kita udah nggak bisa ngikutin. Kalau misalkan kita ambil full stack, kita harus mempelajari back end dan front end. Yang artinya back end itu masih luas banget, front end juga masih luas. Mungkin kita nggak akan keep up. Salah satu keputusan saya untuk fokus di salah satunya adalah itu. Agak melelahkan untuk keep up dengan semuanya. Jadi untuk saat ini saya memutuskan untuk fokus ke salah satu karena yaitu opportunity-nya lebih banyak di skill yang khusus, baik itu front end atau back end. Jadi di luar itu menurut saya banyak juga yang full stack, tapi opportunity yang lebih khusus itu kayaknya lebih banyak ya. Yang lebih spesifik ya maksudnya ya? Lebih spesifik ya. Oke. Untuk Kalau ya standar ya tadi. Ya standarnya. Untuk standarnya sebenarnya nggak ada standar yang pasti. Tentunya banyak pelajari open source yang ada di luar. GitHub itu udah banyak banget. Kayak contoh-contoh penerapan. Ada contoh-contoh kayak ada orang yang bikin project kayak misalkan Jira. Udah ada Jira ya. Ada Jira, ada yang pengen nge-clone Jira untuk mengimplementasikan skill mereka. Misalkan diimplementasi di React atau di Node.js di backend. Jadi kita bisa merefer ke sana. Gimana sih implementasinya yang mungkin jadi best practice, yang jadi standar. Kalau kita bicara best practice, tentu di programming itu yang menurut saya yang paling cocok adalah yang cocok untuk tim kita. Apakah best practice ini cocok untuk diimplementasikan ke tim kita? Meskipun best practice ini sangat high tech, sangat berguna untuk mungkin maintainability dari project, tapi kalau misalkan nggak cocok untuk diimplementasikan ke tim, baik itu dari resources, dari mungkin lebih banyak yang junior, jadi nggak bisa keep up. Menurut saya yang paling penting adalah best practice ini bisa diterapkan di tim. Jadi nggak ada standar yang pasti. Pastikan ya tetap teman-teman belajar dari resource yang ada. Kayaknya sekarang jauh lebih banyak ya dari zaman saya dulu. Sekarang ada YouTube, Udemy juga sangat murah, banyak diskon. Ada Alchemy. So, ya banyak pilihan opsi. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan terakhir ini tentang remote work. Nah, ini nih Anonymous yang paling yang di bawah note. Nih, apakah kerja remote di website like Upwork itu harus punya sertifikat? Soalnya kadang-kadang beberapa klien ada yang minta gitu. Terus apa itu ada pengaruhnya, Mas? Wah, udah lama nggak main Upwork nih. Udah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Lama banget. Iya, udah 6 tahun yang lalu. Jadi kalau dulu masih simple ya, prosesnya masih sangat simple. Sebenarnya sertifikat sebenarnya nggak dibutuhin sih menurut saya. Saya juga dulu pindah ke Malaysia tanpa adanya degree. Jadi ya saya nggak punya sertifikat, apa namanya, ya nggak punya degree. Jadi saya masih punya kesempatan untuk pindah ke sana. Jadi ya. Wow. Jadi sertifikat itu sebenarnya kalau misalkan ada yang minta, kalau kita punya ya udah kasih aja. Kalau nggak ada ya bilang aja kita nggak punya. Tapi yang lebih penting itu portfolio sebenarnya. Sekarang kita punya ada GitHub yang bisa diakses oleh semua orang. Kita bikin banyak contoh project. Kalau misalkan kita mau apply salah satu job di project tersebut, pastikan kita punya experience yang related ke project itu, yang bisa kita showcase. Jadi meskipun kita nggak punya sertifikat, kita bisa nampilin, oh ini, aku punya experience yang mungkin sama dengan
yang pengen kamu buat. Jadi aku implementasinya kayak gini, apa gini cocok atau enggak? Ya itu menurut saya lebih punya value daripada sertifikat. Awesome answer. I love it. I mean like seriously, jangan terhenti hanya karena nggak punya sertifikat ya guys ya. Apalagi kalian punya maksudnya other things yang bisa kalian jual gitu kan ya. Your Ya, any selling points gitu ya, experience atau apapun. Jadi it's very good. Jadi jangan sampai berhenti kayak ya udah gue nggak punya sertifikat, nggak gue balas atau gue balas ya kagak punya terus berhenti sampai situ. Nah, jangan gitu kan, lanjutin. Gue nggak punya sertifikat, tapi gue punya pengalaman ini. You can check my portfolio on GitHub and anything. So, thank you so much, Mas Daniel, untuk thank jawabannya. Luar you. biasa. Gimana guys? Udah mulai, apa namanya, ada ini ya, apa namanya, keberanian untuk apply ke cari-cari remote work gitu ya. Karena, tapi bener banget sih, mindset untuk going global itu apa namanya sama courage ya kayaknya harus dibangun ya, jangan dikit-dikit kayak udah imposter gitu kan. Aduh gue kayaknya nggak bisa bahasa Inggrisnya, nggak bisa gini-gini. Mas Daniel aja bisa guys gitu kan, dicoba aja. Mas Daniel tuh coba 7 tahun yang lalu di mana ya kan, ini tuh belum rame yang namanya remote working. Hari ini remote working udah rame banget, ke luar negeri itu udah banyak banget. Jadi mungkin kalian bisa cek-cek info dari teman atau any circle gitu ya yang memang remote job gitu ya. Oke, berarti kalau ini pertanyaan Faisal menarik sih sebenarnya, kalau apa namanya apply ngelamar kerja remote itu maksudnya ke luar negeri ya. Berarti kira-kira nih confidence-nya ya Mas Daniel kalau melihat talentnya Indonesia ya, mulai dari years of experience berapa tahun Mas kira-kira yang punya chance lumayan gitu? Sebenarnya nggak ada angka yang eksak ya. Jadi mungkin minimal 2-3 tahun. Paling nggak kita punya experience yang bisa kita showcase. Hmm, hmm. Intinya portfolio. Jadi kita punya portfolio yang bisa kita showcase. eh, yang 2-3 tahun itu biasanya udah punya salah satu, entah itu satu project atau 2 project. Tapi meskipun kita baru lulus, tapi kita udah punya portfolio yang memadai, nggak usah takut sih sebenarnya. Coba aja. Ya. Jadi menurut saya ya itu 2-3 tahun. Dan sebenarnya benar yang kata Sandra bilang tadi, nggak perlu takut. Kita cuma butuh nyoba, belajar dari situ, apa yang perlu kita perbaiki. Sebenarnya resource dari Indonesia itu sangat bisa bersaing dengan resource-resource yang di luar. Dan company di luar itu mencari alternatif untuk hiring orang di luar kayak Indonesia, India, dan lain-lain karena relatif lebih murah untuk mereka. Dan untuk kita, ini bisa jadi chance kita naik gaji kan. Jadi ada win-win solution di sana. Mereka cari yang murah, menurut mereka kita bisa dapat yang lebih baik. Seperti itu. Ya, naik gaji dan naik kelas ya kita karena we are going global ya. Oke, itu udah yang terakhir pertanyaannya, Mas Daniel. Seru banget hari ini untuk sharingnya. Terima kasih buat our humble speaker ya, Mas Daniel hari ini, dan juga a very inspiring story ya dari Mas Daniel gitu ya. Aku baru tahu loh dirimu tuh udah 13 tahun pengalaman kerja ya, tapi kayak yang baru kayak 5-6 tahun gitu kalau mukanya ya, Mas. Mukanya maksudnya ya. Jadi nggak kelihatan tuh gitu kan, kayak yang baru fresh graduate lah gitu. Enggak sih, itu nggak Nggak kejauhan itu. fresh graduate juga. Nggak fresh banget lah ya. Oke, teman-teman, itu tadi pengumuman dari aku. Mas Daniel, ada kata penutup terakhir nggak nih buat teman-teman di sini? Penutup terakhir, Mas. Nanti gua quotes nih Mas kalau oke. Udah belum nyiapin nih. Nggak apa, mungkin kayak saran atau pesan-pesan deh buat teman-teman gitu. Anything? Ya mungkin tadi sempat saya mention beberapa kali kalau misalkan saya sempat pindah ke Malaysia tanpa adanya degree, nggak ditanyain dan lain-lain. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman yang bisa berguna buat teman-teman. Certificate, degree, sebenarnya mungkin penting di Indonesia, tapi mungkin enggak. Jadi pengalaman, experience, dan tadi kita bisa showcase, kita bisa branding diri kita, bisa jual diri kita, itu penting sih. Dan juga
teman-teman coba aja, mulai dari baby step, coba apply, apapun lowongannya, mungkin bisa dimulai dari yang dekat dulu, kayak Singapura dan lain-lain, coba dari situ dulu, gradually improve, dan coba yang lebih jauh-jauh lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Daniel untuk Terima kata-kata kasih. penutupnya. Nanti kita quotes ya Mas ya, nanti kita potong-potong agak bagus-bagusin ini ya. Tapi tidak mengubah dari message-nya. Karena kan belum disiapin kan, gitu kan, nggak apa-apa lah. Oke, thank you so much again buat Mas Daniel, buat teman-teman tim Alchemy yang udah nyiapin event ini. Ada Mutiara, ada Salsa, dan juga Mbak Sawitri di belakang layar, guys, gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang juga always aspire gitu ya untuk jadi profesional di industri ini dan terus learning gitu ya, pengen terus improve. Itu yang bikin kita teman-teman di Alchemy dan juga para mentor yang kita invite itu mau untuk doing the extra mile gitu ya, untuk bikin community yang free ini gitu ya guys. Oke, guys, thank you so much. Again, ini aku langsung tutup aja ya, Mas Daniel. Selamat malam, terima kasih banyak ya Mas Daniel. Guys, selamat malam dan terima kasih juga ya guys. See you untuk di event-event berikutnya. Mungkin 2 minggu lagi karena minggu depan kita libur dulu hari pertama puasa. Oke, bye guys. Thank you. Selamat malam semuanya.